Malam hari ini kami bersyukur memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Kami bawa pujian kami kepadamu. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi Raja di atas segala Raja, bagi Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau layak ditinggikan, Kau layak dimuliakan. Demi nama Yesus. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar. Amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan. Jemaat saja. Dan hormat, ku agungkan namamu, sebab Kau besar. Ajaib, tiada seperti Engkau,
Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Kami nyanyikan Engkau Tuhan. Malam hari ini kami lupakan yang lain. Kami hanya ingin nyanyikan Engkau. Kami hanya ingin tinggikan Engkau. Kami hanya ingin bawa syukur kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Kami ingin bersyukur Tuhan. Kau selalu baik. Teramat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Makasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Kau sangat baik.
Selamat baik. Terima kasih. Lift up your hands, lift up your voice. Mari angkat suara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Selalu baik, teramat baik Tuhan. Kami bawa pujian. Terima kasih, terima kasih.
dahsyat, Kau hebat, Kau besar, dan Kau yang kami sanjung. Boleh sekali kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Boleh dengan sorak-sorak yang paling kencang dari APL Tower. Haleluya. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Kami sangat percaya Tuhan. Kami punya Tuhan yang kami bisa andalkan. Dan Kau luar biasa Tuhan. Dia juru selamatku, Dia Yesus, Dia Yesus, Dia juru selamatku, Dia juru selamatku, Dia juru selamatku. Oh Yesus, Iya Dia juru selamatku, Dia juru selamatku, Dia juru selamatku. Oh Yesus, oh Yesus, Ya Yesus, Dia juru selamatku, Dia juru selamatku. Amen. We call upon your name, Lord. Oh yeah.
You are the greatest treasure in our life, Lord. Kau hadiah terbesar dalam hidup kami. Kau segala-galanya Tuhan. Kau harta yang tidak bisa kami describe, kami jelaskan betapa Kau sangat luar biasa. Amin. Amin. Thank you. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I may go, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You have close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. So I have lived in the goodness of God. Say, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari angkat tangan sama-sama. Tell him, all my life you have been faithful, Lord. All my life you have been so, so good. I am able, I will sing of the goodness. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Boleh dengar suara jemaat, biarkan Tuhan mendengar sing. All my life. Amin. All my life. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. One more time, let's sing.
You are so good, Lord. Amin. Daud bilang, aku akan selalu ingat kebaikan Tuhan. Aku tidak akan pernah lupa kebaikan Tuhan. So now we sing about your goodness, Lord. Kami tidak pernah lupa Tuhan. Kau menolong kami. Kau sembuhkan kami. Kau buka jalan kami. Engkau kuatkan kami. Kau cari saat kami terhilang. You are so good, Lord. You are so faithful. I will sing of the goodness of God. Can we sing one more time? Buka tangan kita sing. All my life you have been, you are faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness. Amen. And I will sing of the goodness of God. One more time, can we give him praise? Yeah. We give you praise. We give you praise. Amin. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Kebaikan Tuhan tidak akan pernah habis. Setuju boleh katakan amin. Kebaikan Tuhan itu Daud selalu bilang itu seperti gelombang air yang terus mengalir, tidak pernah habis, tidak pernah berhenti. Bapak Ibu. Dan kita akan tahu at the end bahwa sesungguhnya Tuhan itu Tuhan yang sangat luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Kemarin saya ada di Manado dan melihat betapa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Bahkan adalah salah satu bapak yang waktu altar call maju ke depan dan dia tangannya tidak bisa diangkat. Ketika dia maju saya nggak tahu kalau sakit apa, tapi beliau nangis, gak berhenti. Sampai ada beberapa orang bilang yang maju banyak sekali pria-pria juga, dan biasanya jarang saudara bapak-bapak yang maju ke depan nangis, ada yang berlutut saudara. Dan ternyata bapak ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Begitu ada yang cerita bahwa beliau adalah salah satu orang yang pengusaha yang dari zaman dulu dikenal di kota Manado, saudara. Tapi dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ternyata setelah ibadah selesai dia pulang, dia telepon kakaknya yang which is bukan orang Kristen. Karena sudah selesai ibadah, jadi kami ada makan di salah satu restoran. Dia ajak kakaknya untuk datang, saudara, dan mau minta didoakan. Karena kakaknya juga ada sakit juga, saudara. Kakaknya 83 tahun kurang lebih, dan bapak itu kira-kira 70, 74, 75. Tapi saudara, lihat semangatnya luar biasa, saudara. Dan dia bilang, Pastor, saya waktu maju, oh ya saya ingat bapak yang bapak nangis. Iya betul, tangan saya tidak bisa diangkat. Lalu dia dengan senyum, dia, ini udah bisa diangkat. Saudara lihat Yesus kita luar biasa. Sehingga dia langsung telepon saudaranya, bahkan saudaranya itu bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Karena dia percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah.
Suatu waktu kami ada di Timor Leste dan hadir wakil perdana menteri ya. Kalau di kita tuh presiden dan wakil presiden. Tadinya perdana menterinya mau hadir, tapi tiba-tiba ada rapat anggaran belanja dan tidak bisa hadir. Dan kemudian yang pertama hadir yang perdana menteri sebelumnya, dan hari kedua hadir wakil perdana menterinya. Saudara, sampai saya juga ya deg-degan ya, namanya ada pemimpin satu bangsa ya. Karena itu kan udah luar negeri ya, kemana-mana bahasanya Portugis campur-campur ya. Tapi mereka masih ngerti juga Indonesia. Nah saudara, ternyata wakil perdana menterinya mengalami jamahan Tuhan. Waktu saya mendoakan beberapa orang pramugari-pramugari yang waktu saya terbang, mereka juga hadir di situ dan nangis di jamah Tuhan. Luar biasa, berdirinya di belakang satu kursi row dari wakil perdana menterinya. Saudara, bapak itu dia ambil handphone, dia videoin orang-orangnya. Dan bahkan orang yang salah satu pemimpin di situ, dia bilang ketika wakil perdana menterinya ke belakang, dia ajak anak-anak muda atau apa yang kan itu sudah penuh ya, itu kayak segitiga ya. Jadi maksudnya ada 3 row kanan kiri sampai depan, sudah penuh sekali. Dan dia ke belakang, dia bilang orang, maju, maju, datang pada Yesus. Yesus ada, Yesus ada. Anda lihat wakil perdana menteri, ayo datang kepada Yesus. Dia sampai ke belakang untuk kasih tahu orang seperti itu, saudara. Dan kemudian setelah selesai, dia menelpon dan dia bilang, Pastor, saya sangat mengalami hadirat Tuhan. Saudara lihat, saya udah deg-degan aja, tapi ternyata Tuhan bekerja lain. Sampai beliau bilang perdana menterinya juga mau ketemu, tetapi ya kita harus merubah tiket. Tapi karena kita ini langsung harus ke Bandung, jadi saya bilang mohon maaf Pak, sebenarnya rindu sekali. Oke, kita ketemu di airport aja, saya bisa kejar. Sampai seperti itu, Anda lihat. Tapi karena kita juga pesawat pagi, jadi kita sangat mengerti ya, pejabat kok mau ngejar kita, kan itu sudah aduh benar-benar Tuhan ya. Dan dia bilang kalau bisa diundur kami bisa bantu, kita ganti tiket saudara supaya bisa ketemu, bisa ngobrol, bahkan bisa ketemu perdana menterinya. Tapi saya bilang mohon maaf Pak, mungkin lain waktu. Saudara, kami merasa sangat terhormat boleh melayani Tuhan dan dihadiri oleh pemimpin-pemimpin suatu negara. Saudara lihat kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin share singkat bagaimana ada kuasa yang luar biasa dari sebuah kepercayaan dan kemudian kita deklarasikan. Boleh katakan bersama dengan saya, deklarasi. Iya, suatu iman yang kemudian kita ucapkan dan itu akan menjadi kenyataan karena firman Allah berkata, kita memiliki kuasa. Bahkan kuasa yang diberikan itu diberikan kehormatan dalam hidup kita. Salah satunya setiap perkataan yang kita ucapkan dengan iman dan percaya ada kuasa, dan kuasa itu akan menggemakan apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita ucapkan itu akan terjadi. Kalau itu sesuai rencana Tuhan, kita akan lihat itu terjadi, saudara. Mungkin ada yang bertanya, berarti beda apa dengan pikiran positif? Positive thinking adalah salah satu penemu di Amerika yang dia menemukan dan research dan kemudian share banyak hal tentang positive thinking. Tapi ternyata ketika saya pelajari, salah satu ilmuwan yang terkenal dengan positive thinking, dia bilang bahwa saya percaya dengan kekuatan saya, bukan dengan kekuatan Tuhan. Berarti berbeda. Setuju? Boleh katakan amin. Dia bilang ada kuasa ketika saya percaya, saya pikirkan, saya ucapkan, dan itu jadi kenyataan. Tetapi endingnya dalam buku yang dia tulis, dia bilang ternyata bahwa tetapi kuasa yang dia percaya itu dari kemampuan dia. Jadi sangat bertolak belakang. Karena firman Allah berkata bahwa kita ini mengandalkan Tuhan, dan kuasa yang diberikan ini kepada kita, dan ketika kita gunakan itu, kita akan melihat kuasa, mujizat, pertolongan, bahkan apa yang tidak mungkin bisa terjadi. Yang sepakat boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh kita buka firman Tuhan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Dalam suatu perjalanan Yesus
berjalan di Kapernaum, Bapak Ibu. Dan kemudian ada seorang perwira yang kemudian menemui Yesus. Saudara, dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13 saya akan bacakan beberapa ayatnya saja. Saya beberapa lompat. Kemudian firman Allah berkata, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan begging, memohon kepadanya. Dia katakan, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Dan kemudian apa yang firman Allah berkata? Dan Yesus berkata kepadanya, aku akan datang. Saudara, ini satu statement yang sangat luar biasa. Ketika perwira ini datang kepada Tuhan dan dia memohon, firman Tuhan bilang, Yesus sendiri jawab. Dia bilang, I will come. Itu berbicara soal dia care. Setuju, boleh katakan amin. Bukan dia tidak peduli, dia memperhatikan kita. Setuju, boleh katakan amin. Dan saya sangat percaya sekali Tuhan itu sampai kedalaman hati kita yang paling dalam. Tadi malam kami Zoom ya, dan sangat memberkati mendengar kesaksian dari seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Ada Pak Victor, ada Sister Gaby, ada beberapa teman yang lain yang menceritakan pertolongan Tuhan. Dia buka jalan last minute yang seharusnya pintu sudah tertutup. Saudara melihat, kalau bukan Tuhan yang buat itu, saudara, kita tidak akan pernah melihat hanya dengan kekuatan kita. Setuju, boleh katakan amin. Sebab itu ketika kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, ya. Ada beberapa teman kami juga yang sempat mengalami kecelakaan kemarin ya. Tetapi Tuhan melindungi, Tuhan menolong. Itu sudah sangat luar biasa. Saudara lihat, Tuhan itu bekerja dan masih bekerja. Alkitab mencatat ketika perwira ini datang kepada Yesus, Yesus bilang, I will come, aku akan datang. Berarti apa? Kita harus ada respon untuk datang kepada Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Saya sangat mempercayai ada perbedaan orang yang datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menjadikan dia prioritas yang utama dalam hidup. Setuju, boleh katakan amin. Dalam kitab Maleakhi dicatat bahwa akan ada perbedaan antara orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan, dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Mungkin orang berkata, oh ya saya ibadah betul, tapi ibadah itu artinya kita tunduk, kita rata dengan tanah. Salah satu arti dari kata ibadah, latreia. Pada zaman dulu budak-budak mereka kalau serve tuannya, dia kadang rata dengan tanah, dia harus tersungkur. Dan itu salah satu dari arti kata ibadah. Setuju, boleh katakan amin. Ibadah artinya kita tidak ada apa-apanya. Dan kalau kita datang kepada Tuhan, masa dia tidak memperdulikan kita? Setuju, boleh katakan amin. Saya selalu sangat percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sambil semua melayani, tapi pastikan kita sujud, tersungkur, adore Him. Itu yang membuat kita mengalami perjumpaan yang dahsyat. Dan Tuhan tidak akan pernah lupa. Dia akan bilang, aku akan datang, aku akan tolong, aku akan buka jalan. No worry. Karena apa? Karena dia tahu kita datang menyembah dia, kita datang memohon, kita datang rata dengan tanah, dan bilang, Tuhan ini aku. Dia tahu siapa yang datang. Alkitab mencatat selanjutnya kemudian perwira ini bilang kepada Yesus, Yesus tolong. Dia katakan seperti ini. Dia katakan, Tuhan, hambaku terbaring di rumah, sakit, lumpuh, sangat menderita. Yesus bilang, aku akan datang. Tapi apa kata jawab perwira ini yang sangat luar biasa? Dia katakan, Tuhan, Master. Dia katakan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara lihat, orang ini dia merendah begitu rupa. Setuju, boleh katakan amin. Orang yang merendah kok pasti akan ditolong oleh Tuhan. Saya sangat percaya itu.
Tidak ada modal yang lain sampai hari ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Ya berusaha setiap saat untuk merendah di kaki Tuhan. Menghormati Dia, menyembah Dia. Dan memperlakukan Tuhan dengan hormat. Itu sangat penting saudara. Setuju boleh katakan amin? Iya kan? Kadang kita tanpa kita sadari cuma suruh-suruh Tuhan aja. Tapi kapan sih kita datang terus benar-benar Tuhan, terima kasih Tuhan. Kok sangat luar biasa. Saudara, itu very simple. Orang yang merendah, kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Dan kita selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Saudara, perwira ini dia bilang, Tuhan, aku tidak layak kalau Tuhan datang di rumahku. Tapi dia bilang apa? Karena aku ini juga pemimpin, tapi aku juga bawahan. Jadi di atas aku juga ada pemimpin, di bawah aku juga ada bawahan. Dan yang sakit ini bawahanku. Tapi aku tidak layak menerima engkau. Anda lihat, ini yang saya selalu percayai. Tuhan selalu menghargai orang yang selalu ingin merendah. Merendah itu kalau Anda diinjak, kau tidak akan apa-apa. Setuju boleh katakan amin. Merendah itu kalau Anda diperlakukan kurang baik, engkau akan tetap ya udah nggak apa-apa. Dan itu tidak mudah. Itu belajar seumur hidup. Setuju boleh katakan amin. Seumur hidup. Sampai hari ini saya percaya kita akan terus belajar itu. Merendah di kaki Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, dia bilang apa saudara? Dia bilang, Tuhan, Master, bilang satu kata aja. Bukan satu kalimat. Bahkan bukan panjang lebar. Dia bilang just one word. Satu kalimat saja. Anda bisa bayangkan. Dan ternyata satu kalimat itu menurut dia itu sudah luar biasa. Saudara, kapan kita berdoa terus kita bilang, Tuhan, boleh gak aku dengar suaramu? Satu kata aja. Saudara, saya secara pribadi kalau melayani Tuhan, itu doa bergumul terus. Kalau khotbah banyak sekali saudara, di handphone saya yang hilang. Di handphone yang masih ada yang banyak ini saudara ya. Banyak banget. Tapi saya selalu berdoa Tuhan. Bahkan di YouTube pun banyak. Saya selalu berdoa Tuhan. Saya harus dapat sesuatu dari Tuhan. Saya terima dulu. Kemudian baru saya akan bagikan. Saudara. Sehingga Ibu Della juga tahu teman-teman ya. Kalau kami pelayanan. Saudara. Saya sampai selalu bilang kalau pelayanan ya. Dan dulu saya sampai selalu bilang kita harus memberi yang terbaik. Memberi terbaik dalam arti apa? Saya bilang saya akan berusaha melakukan yang terbaik. Karena apa? Orang sudah kirim tiket loh. Pada zaman dulu sampai hari ini juga banyak orang yang pelayanan masih jalan. Saudara, jadi saya selalu ingat, aduh Tuhan, orang udah kasih tiket untuk pergi, either itu tiket kereta, either itu tiket pesawat, atau apa kek saudara ya. Buat saya selalu melihat itu, aduh Tuhan, orang udah undang jauh-jauh, ataupun nggak jauh pun di Jakarta. Saya selalu punya prinsip, saya akan melakukan yang terbaik. Setelah pelayanan, saya revisi lagi, kurang apa ya? Tadi kayaknya kurang di sini. Saya selalu diskusi dengan Pak Gem, diskusi dengan teman-teman. Tadi rasanya kita kurang di sini. Kenapa? Saya selalu, karena saya punya kerinduan. Saya mau serve my master the best. Bukan karena supaya diundang lagi. Tapi saya punya beban mental. Kalau orang undang, orang ekspektasi juga kita melakukan yang terbaik. Itu menurut saya, saudara ya. Dan jadi dari dulu saya mau pelayanan di mana, pelayanan kecil, saya akan berusaha supaya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya melayani Engkau. I'll do my best. Saya akan melakukan yang terbaik yang saya bisa. Yang saya tahu kalau firman Allah berkata bahwa kita ini cuma hamba. Sehingga apapun yang kita lakukan ini tidak ada artinya apa-apa. Di bawah keset nggak ada artinya. Tapi saya ingin melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu juga sama. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Sehingga itu yang saya yakini. Saya selalu memberi kekuatan teman-teman kalau melayani, lakukan yang terbaik. Engkau tidak pernah melihat, Tuhan yang lihat itu.
Sehingga tadi malam kami dengar ya Bapak Ibu, teman-teman yang melayani gak berhenti ya, cinta Tuhan. Mereka bilang Tuhan buka ini, Tuhan buka ini, Tuhan buka ini. Ada beberapa teman juga yang bangun restoran, Tuhan buka sana, buka sini. Dan saya percaya tadi malam kami ikut Zoom bareng ya untuk reward ya. Dan saya mendengar, baru dengar aja, saya sudah tahu dalam hati akan banyak kejutan-kejutan yang akan Tuhan buat. Bagi orang yang mengandalkan, bagi orang yang serve your master, Tuhanmu saudara. Itu yang saya percayai. Sometimes jujur ya secara fisik ya, kadang-kadang lelah dan capek sekali ya saudara. Saya bertahun-tahun sengaja gak pakai pembantu. Jadi kalau pulang ngosek-ngosek gitu, tapi saya tetap melayani Tuhan, tetap ngurus keluarga dan yang lain. Tapi Tuhan tahu ya, rasanya sudah 4 tahun kayak apa 5 tahun lupa sampai lupa ya saudara. Kedua irit. Irit, irit juga. Jadi biarpun shalom saudara pulang, tinggal malam jam 11 nyapu ngepel, tapi sambil penyembahan. Setuju, boleh katakan amin? Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Bapak Ibu bisa tanya sama suami gitu saudara ya, mana saya nggak berhenti. Waduh, tapi saya senang saudara, saya senang ya, sekalipun capek sekali. Kadang kita pesawat itu pesawat subuh saudara, kadang ada saatnya saya kan nggak enak membatalkan ya. Suami saya dan saya punya prinsip, kecuali sudah nggak mampu banget ya, saya tahu kondisi ya, makanya saya juga take a rest dan yang lain. Tapi saudara kadang secara fisik ya, tapi saya bilang Tuhan sudah kasih kesempatan, saya boleh bawa reward team untuk kami boleh melayani, dan kami boleh membawa hadirat Tuhan bersama-sama dengan umat Tuhan di kota-kota yang lain. Tuhan buka jalan saudara, jadi saya mau belajar menghargai itu saudaraku yang kekasih. Tapi saya pun tidak sabar untuk hari Minggu kita bisa beribadah bersama di lantai 36. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Setiap hari saya pikirkan, setiap hari saya bayangkan, di lantai 36 Tuhan sudah buka jalan, Tuhan sudah campur tangan semuanya. Saya saudara excited sekali untuk apa yang Tuhan buat. Saudara kadang saya pergi, kemarin saya di Makassar itu udah demam loh. Udah demam, udah oleng-oleng saudara. Tapi saya selalu melihat Tuhan selalu memberi kekuatan, karena saya bilang Tuhan. Makanya kami kalau pelayanan jarang mau pergi makan-makan dulu gitu ya. Pelayanan dulu gitu saudara ya. Even tanya sama suami, kadang saya di Amerika kita pelayanan dulu. Kadang-kadang adalah diajak jalan di tengah. Tapi selalu saya ingin menyelesaikan dulu bagian, baru yang lain. Karena saya tahu tujuannya itu. Bolehlah sekali-kali ya, namanya juga jarang-jarang. Tapi saya yang ingin saya bagikan, Bapak Ibu, Tuhan tahu ketika kita datang dan kita ketika merendah. Apa yang dilakukan oleh Yesus bilang. Dia ketemu perwira itu, dia bilang apa Bu? Dia bilang, Tuhan satu kata aja dan aku akan percaya itu. Dan anak buahku akan sembuh. Saudara, kita baca ayatnya. Apa yang Yesus bilang? Saudara, kalau Anda baca dalam kitab Injil, enggak semua orang yang disembuhkan oleh Tuhan, Tuhan heran lihat orang itu. Hanya beberapa orang. Saudara, saya ingin bagikan, biarkan Tuhan terkagum-kagum dengan iman, kepercayaan, dengan kesetiaan Anda dan saya. Saudara, Yesus bahkan bilang seperti ini. Dia katakan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia nggak bilang satu kalimat atau banyak banget, atau tumpang tangan dan segala konseling. Bahkan tidak saudara. Dia mempercayai sesuatu, bahkan jika Tuhan tidak buat apa-apa, hanya bilang satu kata, dia akan percayai itu saudara. Kadang-kadang kita mau Tuhan mujizat langsung ada, padahal kadang-kadang Tuhan tidak langsung buat. Kadang-kadang dia buka jalan, kadang-kadang dia kasih kunci kita, dan supaya kita yang bertindak untuk buka. Setuju, boleh katakan amin. Tidak selalu dia kasih ikan, kadang-kadang dia kasih kail supaya kita bertindak. Ada orang yang langsung sembuh, ada orang yang dia belum sembuh tapi secara spiritual dia sudah sembuh dan dengan iman sudah sembuh. Tapi Tuhan mengajar dia untuk
bertindak dengan iman. Setuju boleh katakan amin. Untuk bertindak ketika saudara mengalami jalan buntu, nggak ada jalan, kadang ya kita harus bertindak dengan iman dan percaya bahwa Tuhan sudah buka jalan. Dan kemudian kita akan lihat Dia membuka jalan bahkan menit terakhir. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Firman Allah berkata bahwa dan kemudian Yesus sendiri menjadi heran, saudara. Dia katakan kan, orang itu berkata, aku sendiri bawahan, di bawahku juga ada, dan ada juga prajurit. Jadi kalau saya bilang kepada bawahan saya pergi, dia pergi. Dan dia mempercayai one word, satu kata itu. Ayat 10 bilang, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah dia. Saudara lihat, biarkan Yesus heran dengan kepercayaan kita dan dengan kesetiaan kita. Setuju boleh katakan amin. Itu yang akan membuat Dia bekerja melampaui yang Anda pernah pikirkan hari ini. Saya selalu mempercayai Tuhan menyiapkan banyak kejutan. Cuma kadang disimpan. Dia tidak langsung bro dikasih semua, enggak. Dia suka kasih step by step. Supaya kita datang dan menjadikan Dia bukan hanya tukang suruh, tapi cintai Dia melebihi mujizat atau berkat yang Anda terima. Saya selalu ingat, makanya saya suka bilang teman-teman yang ketika melayani, saya suka bilang jangan pernah lupa, hari ini kita boleh melayani ada udara AC, dingin, bisa naik motor, naik mobil. Saudara, saya selalu taruh itu di sini. Karena saya banyak kali dulu ya juga jalan jauh, naik motor jauh, hujan-hujan. Jadi ketika kita ada di posisi hari ini, jangan pernah lupa. Setuju boleh katakan amin. Dan seharusnya, yang saya selalu ingat, seharusnya saya akan lebih mencintai Yesus. Luar biasa. Orang yang melayani Tuhan belum tentu dia mencintai Tuhan. Tapi orang yang mencintai Tuhan, dia pasti akan melayani, serve Tuhannya. Itu pasti. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga kalau mencari orang-orang yang mengasihi Tuhan akan terlihat. Setuju boleh katakan amin. Orang yang tidak hitung-hitungan, orang yang mau berkorban, orang yang mau sacrifice, orang yang mau make a time, kasih waktu untuk Tuhan. Orang gak pernah lelah berdoa, gak pernah lelah menyembah, gak pernah lelah ingin menyenangkan Tuhan, bahkan ingin melakukan apa saja. Bahkan ketika Tuhan tidak buat mujizat, Tuhan tidak buka jalan, Tuhan tidak jawab, Dia tetap berkata, aku hamba, you are my master. Dan Dia tetap melakukan bagiannya. Orang-orang seperti ini, firman Allah berkata, engkau akan melihat Tuhan menghormati, mengangkat, membuka jalan tepat pada waktunya. Yang setuju boleh katakan amin. Karena Dia Tuhan yang selalu mencari dan Dia mengenal setiap hati kita. Sebab itu Dia bilang heran Tuhan pada saat itu, dan Dia bilang apa? Kamu pulang. Dia suruh hambanya ini, perwira ini pulang. Dia bilang dia belum pernah jumpai orang iman sebesar ini. Dan dia bilang apa saudara? Pada ayat 12 dan 13 dikatakan Yesus berkata kepada perwira itu, pulang. Dan saat itu juga, seketika itu juga. Ada seorang anak muda juga yang kemarin ya, kita doain, beliau datang dan takut. Dia mau masuk universitas, tapi secara manusia takut, nangis. Ini bisa diterima apa enggak? Rasanya saya enggak mungkin diterima. Kita bilang, percaya Tuhan bisa melakukan melebihi dari yang engkau minta. The next malam mujizat datang dan bilang, Pastor, anak saya diterima di universitas itu. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara lihat, Dia bekerja ketika Anda percaya. Saudara, just one word. Yang saya ingin bagikan betapa ada kuasa dalam perkataan. Dan kita harus berhati-hati soal itu. Setuju boleh katakan amin. Kita bukan hanya perkataan positif, tapi perkataan yang kita percayai, yang kita ucapkan. Harus perkataan yang benar-benar yang kita mau itu terjadi. Setuju boleh katakan amin. Kadangkala saudara,
Perkataan ini sangat berbahaya. Kita baca firman Tuhan dalam Amsal bilang apa? Hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Dan Tuhan bilang ini bukan apa, ini firman Tuhan, saudara. Death and life are in the power of the tongue. Dikatakan, and those who love it will eat its fruit. Jadi akan memakan buahnya, fruitnya akan dimakan, saudara. Kita omong apa, kita bilang apa, buahnya itu kita akan makan. Jadi kalau aduh ya saya memang sakit-sakitan terus ya, ya apa yang kita ucapkan itu yang terjadi. Anak saya memang gak bisa, anak saya memang tidak mampu, anak saya memang kayaknya tidak mungkin berhasil, itu yang terjadi. Tapi kalau kita rubah buah kita, apa yang kita ucapkan itu yang akan kita makan, kita rubah. Tuhan sudah buka jalan, Tuhan sudah campur tangan, Tuhan sudah buat mujizat, Tuhan sudah pulihkan. Saudara akan melihat dengan mata iman dan mata jasmani, Dia melakukan seperti yang engkau minta. Setuju, boleh katakan amin. Ada banyak kali kenapa Tuhan mengizinkan kesulitan, mengizinkan dinding-dinding sepertinya jalan tertutup, supaya kita belajar beriman, supaya kita belajar mempercayai, Bu, supaya kita belajar deklarasi, ucapkan. Setuju, boleh katakan amin. Jadi death and life, saudara, ayat ini udah lama banget, tapi kan Tuhan itu memberkati, membukakan rahasianya selalu progresif, selalu baru. Setuju, boleh katakan amin. Beberapa waktu lalu saya ada konseling beberapa orang, dan dari semua garis benang merahnya, ya karena kita juga lemah, hanya kata orang. Dulu saya mungkin pernah bertahun-tahun sepertinya hanya ada submit, dengar kata orang ini, dengar orang sini, dengar orang sini. Dan saya ambil keputusan yang besar dalam hidup saya. Hidup saya tidak ditentukan oleh apa kata orang. Setuju, boleh katakan amin. Saya mulai belajar membuka telinga. Kalau ini omongannya baik, kalau ini omongannya semua negatif, gak berhenti. Saya memilih untuk menutup telinga dan hanya membuka kepada apa yang Tuhan mau. Setuju, boleh katakan amin. Saudara, karena pergaulan itu sangat penting sekali. Di mana Anda bergaul, di mana Anda menceburkan diri, itu sangat penting. Dan ternyata ketika kita mulai ada filter, itu beda banget. Setuju, boleh katakan amin. Kita hanya bisa mengizinkan perkataan orang melemahkan Anda, membuat Anda down, menghancurkan Anda, membuat Anda stres, membuat Anda kecewa jika kita izinkan. Jadi artinya orang boleh ngomong apa aja, tapi kalau Anda dan saya tidak mengizinkan masuk, menguasai, melemahkan, tidak akan pernah terjadi. Ya setuju, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Setuju, boleh katakan amin. Jadi Anda tahu the power of the tongue, ada kuasa yang luar biasa. Saudara, iblis akan menggunakan perkataan orang, mulut orang untuk menjatuhkan Anda, untuk mengadu domba Anda. Saudara, karena ketika ada orang yang tidak suka dengan Anda, dia akan cari orang lain dan dia akan pengaruhi orang itu supaya orang itu juga tidak suka dengan Anda. Itu sudah normal in everywhere. Tapi kita tidak pernah bisa tunduk kepada perkataan negatif jika kita tidak mengizinkannya. Setuju, boleh katakan amin. Karena mental kita juga matter, right? Mental kita perlu jaga juga. Ada seorang, kalau Anda tahu yang nyanyi I love you Lord, dia bilang, saya memutuskan ada banyak hubungan toksik. Berani banget. Karena dia bilang, saya mau hidup di bawah langit yang terbuka. Saudara, dalam hidup ini kan Tuhan nomor 1, Tuhan nomor 2, Tuhan nomor 3. Keluarga nomor 1, keluarga nomor 2. Keluarga, artinya itu sangat penting. Dan orang yang mencintai Tuhan, dia pasti akan mengejar dan melayani Tuhan dan menjadi berkat. Setuju, boleh katakan amin. Saya ketemu dengan seorang anak muda dan dia mengalami kepahitan orang tua dan keluarganya. Tapi saya bilang, mau sampai kapan you stay dengan kepahitan? Kau tidak akan melihat pintu terbuka. Orang boleh jahatin,
Orang boleh buat apa saja, tapi kita punya pilihan. Mau hidup di bawah kepahitan, hidup di bawah kekecewaan, atau kita hidup di bawah berkat Tuhan. Nah, saudara, yang luar biasa, dia bilang tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Pahitnya luar biasa. Saya berdoa, nggak berhenti berdoa dan menguatkan. Suatu waktu yang membuat saya kagum, dia mengambil keputusan untuk mengampuni, dan pemulihan terjadi dengan manis. Pemulihan itu tuh tadi satu saya bilang, mau sampai kapan sih? Saudara, orang-orang terdekat kita keluarga dekat, keluarga besar, orang-orang di sekitar circle kita, dan itu yang Tuhan kirim, dan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Dan kita nggak perlu berdoa buat Kuwait. Ada teman saya, oh kami ada pelayanan ke Eropa, oh gitu ya, oh kita tumpang tangan, oh nggak perlu, saudara ya. Bilang aja kalau mau jalan-jalan, gitu kan saudara. Ya kan, bilang aja jangan diplesetin gitu saudara. Oh kita ada ke Mesir buat apa? Oh tumpang tangan, oh nggak apa-apa. Keluarga, orang terdekat, orang-orang di kantor, teman-teman dekat, teman arisan, itu yang paling penting kita doain. Setuju? Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik, iya kan? Karena saya ketemu dengan orang, oh ya Tuhan suruh kami ke sana, Tuhan suruh kami ke sana apa? Ikat dari New York, oh ya, ikat atau jalan-jalan, ya kan beda dikit saudara. Jadi kita harus lihat saudara, dan akhirnya saya lihat pemulihan tadinya cuma satu, orang tuanya yang ini berentetan, karena firman Allah berkata, orang yang hidup di bawah berkat, engkau akan lihat kuasa Tuhan dahsyat mengalir tanpa batas. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Jadi mulai hari ini ingat juga, selain iman kita yang mengubah, be careful, hati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati dengan sambung lidah kita, hati-hati dengan kepahitan, hati-hati dengan bawa-bawa omongan orang, hati-hati dengan adu domba, hati-hati dengan suka iri dan komporin orang, hati-hati urus-urusan orang. Yang setuju boleh katakan amin. Urusan kita sudah banyak, jangan urus-urusan orang kecuali diizinkan dan diminta tolong. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Ini sangat penting saudara, sehingga saya percaya keputusan kita untuk hati-hati dengan perkataan itu akan menolong Anda berjalan, menolong Anda menjadi kuat. Karena ada orang ketika dikuatkan, dia lemah, dia bangkit. Ada orang lagi kuat, dilemahkan, ya dia lemah juga. Jadi betapa ada kuasa. Tapi saya percaya di tempat ini Anda dan saya adalah orang-orang yang mau berjalan dalam kuasa Allah. Setuju boleh katakan amin. Berjalan dalam deklarasi firman Allah. Kalau jalan tertutup kita bilang no, Tuhan pasti buka, Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti campur tangan. Anak-anakku sukses, anak-anakku diberkati, anak-anakku melayani Allah, keluargaku dipulihkan. Dan engkau akan melihat, Yesus katakan kepada orang ini, dia heran, belum pernah dia lihat orang yang percaya hanya satu perkataan. Sebab itu ketika kita percaya, engkau akan mengasihi Tuhan, engkau akan bangkit dan tahu bahwa sekecil apapun yang kita buat untuk mengikut Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya. Ku yakin nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yang percaya, ku
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Decided to follow Jesus. Goyang sepakat. Decided To follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have To follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusan. Sing jemaat saja. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ikat, ku tak ikat. Ikut Yesus. Boleh angkat tanganmu, lambaikan tangan di bagi Tuhan. Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ikat, ku tak ikat. Malam hari ini biar kita deklarasikan bahwa apa yang kita percayai, semua janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Setuju boleh katakan amin. Kita ingat bahwa kita ini prajurit, kita ini tentara Allah. Jangan pernah undur, tapi kita maju. Dan firman Allah berkata, Dia akan kagum melihat iman, kesetiaan, kepercayaan, dan perkataan kita yang kita jaga, hati kita yang kita pertahankan di hadapan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, hari ini kalau ada di antara kita yang kadang-kadang suka down, suka ngerasa nggak kuat, ataupun mungkin pernah mengalami kekecewaan dan kepahitan, Bapak Ibu tidak perlu maju ke depan, di tempat kita duduk dan kita berdiri, bahkan di mana suara ini dapat didengar. Biar hari ini kita hanya izinkan perkataan-perkataan firman yang akan menguatkan kita. Bukan perkataan pahit orang, bukan perkataan negatif orang kita akan cancel. Bukan semua hal ketakutan atau trauma, atau kadang gampang tersinggungan yang kita mau simpan. Tapi kita akan taruh bahwa kita ini hamba, kita ini orang yang mengasihi Tuhan. Tapi di saat yang sama kita adalah prajurit, tidak boleh lembek, harus bangkit, harus maju. Dan firman Allah berkata bahwa sepatah kata yang diucapkan oleh Yesus menyembuhkan, memulihkan, dan mujizat terjadi dengan luar biasa. Mari, dimanapun kita berada, kita yang mau bilang, Tuhan, Kau bersihkan hatiku, pikiranku, supaya perkataan firman saja yang keluar dan yang masuk ke kuping. Boleh angkat tangan kita dimanapun berada. Jangan pernah izinkan iblis beritahu bahwa oh, kamu tidak pantas, kamu tidak layak, kamu tidak akan bisa ditolong oleh Tuhan. Jangan izinkan orang merendahkan Anda, membuat Anda pahit. Tapi justru kita harus bereskan hati dan minta berkat Allah, supaya kita ada anugerah mengampuni dan cancel, selesai semua kepahitan, sakit hati, memori jelek. Tapi kita akan hidup dengan berkat Allah kepada orang-orang di sekeliling. Orang boleh buat jahat,
tapi kita ada pilihan untuk tabur yang baik. Dan perkataan firman itu, perkataan iman itu yang akan membuat Anda tidak pernah jauh dari mujizat. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sudah selesai kami waktunya kami main-main, kami asal-asalan. Sudah saatnya kami memilih pergaulan. Sudah saatnya kami hati-hati. Sudah saatnya kami jaga hidup kami. Karena ternyata perkataan kami it's matter, berarti sekali. Perkataan kami adalah berkat atau bisa menjadi kutuk. Perkataan kami akan menghidupkan death or life, hidup atau menjadi racun. Dan hari ini di tempat ini kami mengambil keputusan, perkataan kami bukan racun, bukan poison, tetapi perkataan kami adalah berkat. Sekali lagi, perkataan kami bukan poison, tapi adalah berkat. Bukan racun, bukan menyakiti, bukan melemahkan, bukan membuat orang down, tapi perkataan yang membangun, yang menguatkan, ada pengharapan, perkataan yang memberi semangat baru, dan perkataan yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami berdoa di tempat ini, lepaskan kasih Allah. Setiap kami biar kasih Bapa mengalir. Tidak ada kepahitan, tidak ada kekecewaan, tidak ada hal-hal yang buruk yang kami simpan. Tapi kami berdoa biar anugerah untuk mengampuni, kemampuan untuk mengampuni Tuhan mampukan. Dan mulai hari ini kami akan tahu hidup kami menjadi berkat. Hidup kami membawa damai. Hidup kami membawa perkataan firman, perkataan yang baik. Dan kami percaya kami akan melihat mujizat, pertolongan, kuasa, berkat Allah menyertai kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yang setuju boleh katakan amin. 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 Saya undang Pastor David, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita percaya ada kuasa di dalam perkataan kita. Amin. Kita harus terus memperkatakan setiap saat. Amen. Ketika keraguan datang, ketakutan mulai datang, lawan itu dengan perkataan firman Tuhan. Amin. Dan itu ada kuasa luar biasa. Dan sekalipun saudaraku, orang-orang yang kau kasih jauh dari kita, tapi kalau mereka sedang mengalami pergumulan sakit apapun, perkatakan dengan iman. Seperti perwira tadi. Sekalipun saudaraku, hambanya ada di rumah, tapi dia perkatakan dengan iman. Maka lihat, mujizat itu terjadi. Amin. Percaya, perkatakan, bisnisku dipulihkan, keluargaku diberkati, anak-anakku sukses, usahaku sukses. Bahkan aku percaya berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dicurahkan atas hidupku. Terus perkatakan dengan iman, saudaraku. Saya percaya Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan memberkati kita dengan caranya yang ajaib. Amin. Jangan nyerah, terus berjuang dan tetap percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan alami kuasa mujizat Tuhan. Amen. Dan mujizatnya itu masih ada. Saudara yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Hari ini kita semua sama-sama, saya pun akan terus diingatkan untuk terus memperkatakan kata-kata iman. Dan kita percaya, ketika kita berkata-kata dengan perkataan iman, maka kita akan lihat sekali lagi kuasa mujizat Tuhan akan dinyatakan atas hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan sebagai tanda cinta kasih kita kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku, nanti Bapak Ibu Saudara akan bisa memberikan persembahan lewat kantong-kantong kolektor yang akan diedarkan. Juga ada barcode, ada nomor rekening, saudara bisa juga mentransferkan. Bapak Ibu Saudaraku, kita Gereja Revival Worship Church ini sedang renovasi tempat di lantai 36. Kita dikasih pinjam tempat dan sedang ada renovasi. Ada beberapa kebutuhan juga akan kursi, alat musik, sound system. Bahkan untuk media, saudara doakan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara ingin menabur, Bapak Ibu Saudaraku bisa mentransferkan ke rekening yang ada, yang sudah tertera, yaitu rekening gereja. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mau memberi dengan sukacita. Karena Tuhan itu baik. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk semua kebaikanmu. Hari ini Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan kami sebagai tanda cinta kasih kami kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Kau memberkati setiap kami dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus, kami percaya kuasa-Mu dinyatakan atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memberi yang terbaik buat Tuhan, katakan amin. Kita akan naikkan pujian sambil kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganku masih bekerja. Janji-Mu tak pernah tinggalkanku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganku masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Boleh kami jemput bangkit berdiri bersama-sama. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindungan. Sekali lagi yang percaya. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya Ku masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Yang percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya. Oh yeah. Kau turun tangan memberkati. Sama-sama mesti. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Yang percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, saatnya kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, Engkau terlalu baik buat kami. Dan sangat baik. Hari ini Tuhan Yesus, kami mendengar firman-Mu. Hari ini hidup kami berubah. Kami tidak lagi memperkatakan kata-kata yang negatif, kata-kata yang pahit, kata-kata yang jelek. Tapi kami akan selalu memperkatakan apa yang Kau katakan di firman-Mu.
kami akan katakan dan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami sembuh, kami sehat, kami diberkati, kami mengalami kemenangan. Hidup kami akan selalu mengalami janji dan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Saudara jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Sebelum engkau pulang, Tuhan layakkan hamba-Mu untuk melepaskan berkat-Mu atas umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, umat Tuhan, sebelum kau pulang, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan pada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan bahwa Allah kita besar. How great